mantan member grup April, Lee Hyun-jo akhirnya buka suara mengenai bullying yang ia alami selama masih bergabung dalam grup. Melalui unggahan Instagramnya, Hyun-jo membenarkan bahwa ia menjadi korban bullying April dari tahun 2014 hingga 2016. Bahkan pada saat itu, agensi mengetahui semuanya namun tidak mengambil tindakan apapun. Hyun-jo sendiri pernah ingin melakukan percobaan bunuh diri namun berhasil diselamatkan. Halo, ini Lee Hyun-jo. Sementara itu, saya sangat takut untuk mengungkapkan posisi saya di tengah berbagai situasi yang dimulai secara kebetulan. Saya masih sangat takut. Saat ini, perusahaan menggugat adik-adik dan kenalan saya yang masih berstatus pelajar muda, dengan jabatan yang berbeda. Orang tua pelaku bahkan mengirimkan teks kritik kepada saya dan orang tua saya. Dalam situasi ini, jika saya mengungkapkan posisi saya dengan suara saya, memang benar bahwa saya sangat ragu-ragu karena saya takut itu akan menyakiti saya. Meski demikian, orang-orang yang memberi saya keberanian, bagi mereka yang mendukung saya pikir saya harus berani bahkan sekarang, jadi saya tuliskan ini. Pelecehan dimulai pada tahun 2014, ketika kami sedang mempersiapkan debut kami, dan berlangsung hingga 2016, ketika kami meninggalkan tim. Saat itu saya berusia 17 tahun, tinggal di asrama, mempersiapkan debut saya, dan menghabiskan 24 jam bersama para pelaku di tempat yang tidak dapat diandalkan oleh siapapun. Saya tidak tahan, dan saya mengakui penderitaan saya kepada orang tua saya. Dan orang tua saya mencoba untuk berbicara dengan CEO. Tetapi sebaliknya, situasi berulang sehingga mereka menyalahkan saya. Setelah ini diketahui para pelakunya, pelecehan terhadap saya semakin meningkat. Situasi menjadi lebih buruk. Dengan panggilan dengan orang tua saya hanya diperbolehkan untuk waktu yang singkat di depan manajer, dan saya terus menjadi lebih kecil. Isi yang diungkapkan keluar hanyalah sebagian kecil. Selama 3 tahun itu, saya harus secara konsisten menderita penyerangan, pelecehan, kata-kata makian, dan serangan pribadi, dan terutama serangan pribadi dan penghinaan tidak berdasar terhadap nenek ibu, ayah, dan adik laki-laki saya yang berharga sangat menyakitkan untuk ditanggung. Perusahaan mengetahui hal ini, tetapi melihat dan tidak mengambil tindakan. Karena itu, saya tenggelam dalam kegelapan tak berujung dan membuat pilihan ekstrim. Tetapi mereka sepertinya tidak merasakan apa-apa, tidak ada rasa penyesalan. Saya secara sepihak mengubah alasan perusahaan bersiap, dan saya meninggalkan tim, dan sebagai akibatnya, saya harus menanggung stigma untuk melanjutkan komentar buruk, tuduhan, dan pengkhianat. Itu semua adalah kesalahan saya karena saya telah menyakiti anggota keluarga saya. Jadi saya bekerja keras untuk menjalani kehidupan yang lebih cerah dan lebih sehat. Namun, bahkan setelah waktu berlalu, kenangan sulit itu tidak mudah terhapus. Kenangan kelam hari-hari yang tersisa di sudut hati saya seakan menjadi trauma dan menelan saya. Saya harus mengalami kesulitan tidak hanya memengaruhi saya, tetapi juga orang-orang di sekitar saya. Sementara itu, orang-orang di sekitar saya akhirnya memberi saya keberanian yang besar untuk saya, dan saya telah berada di sini sampai sekarang. Dan saya ingin menunjukkan keberanian untuk membantu adik dan kenalan saya. Saya mengetahui bahwa ada banyak orang yang bersyukur telah mendukung saya melalui kejadian ini. Saya bisa mendapatkan kekuatan berkat orang-orang yang menanyakan kabar saya dan mengkhawatirkan saya hari demi hari. Saya juga mengetahui bahwa ada banyak orang yang berjuang dengan luka yang mirip dengan saya. Sepertinya bullying di masa kecil saya akan tetap menjadi trauma. Saya pikir semua orang di dunia tidak bisa menyesuaikan diri dengan saya dan terkadang membenci saya. Tapi menurut saya kekerasan dan penindasan untuk alasan apapun tidak bisa dibenarkan. Saya percaya bahwa penindasan dan pelecehan harus hilang dimanapun dan terhadap siapapun. Bahkan sekarang, 7 tahun kemudian, saya berjuang dengan trauma dan kenangan saat itu. Tetapi saya pikir saya tidak boleh mengundurkan diri dan hidup tidak bahagia karena saya tidak bisa mengatasinya. Jadi, bagi mereka yang mengalami rasa sakit yang sama, korban mengatasi lukanya dan saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa Anda bisa hidup sehat dan bahagia lagi.
Saya ingin memberi penghargaan kepada mereka yang mendukung saya dengan penampilan mengatasi situasi ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan kekuatannya. Itu adalah keberanian yang besar bagi saya. Saat ini, semua aktivitas melalui perusahaan telah dihentikan. Bahkan hal-hal baru yang masuk ke dalam diri saya dihancurkan secara sepihak tanpa berkonsultasi dengan saya. Perusahaan dalam posisi tidak dapat membatalkan kontrak eksklusif. Sekarang, saya tidak akan tinggal diam untuk melindungi diri saya sendiri, keluarga saya, dan kenalan saya. Saya juga akan menanggapi pengaduan pidana perusahaan dengan mereka yang mendukung saya. Ini tidak akan mudah, tetapi dengan menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik. Penampilan yang lebih sehat dan cerah dari masa lalu yang sulit. Kami akan menunjukkan cara baru untuk mengatasi melalui berbagai aktivitas. Saya berharap bulan April yang akan datang akan menyenangkan dan hangat bagi Anda semua yang membaca artikel ini dan saya. Terima kasih.